Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan berteman lewat media pembelajaran online. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran Al-Quran, materi bab 2, meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang dalam hal ini akan kita bahas adalah Surat An-Nisa ayat 32. Sebelumnya marilah kita awali dulu pertemuan pada pagi hari ini kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk membaca Al-Quran kita awali dengan ta'awud. Silahkan diperhatikan dulu, nanti kita akan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Saya ulangi ya. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله Innallaha kana bikulli syai'in alima. Kita artikan kalimatnya mungkin yang dalam buku bisa dilihat di buku itu. Kemudian kita sama wala tatamannau, dan janganlah ma faddalallahu, apa yang dikaruniakan Allah bihi terhadap kamu, ba'dakum terhadap kalian, ala ba'din terhadap sebagian yang lain. Lirijali, bagi laki-laki, nasibun, ada bagian, mimma, dari apa, iktasabu, yang diusahakan. Diusahakan maksudnya di sini adalah yang dicari, yang diikhtiarkan. Walin nisa'i, dan bagi para wanita, nasibun, ada bagian, mimma dari apa, iktasabna, yang diusahakannya. Was'alu, maka mohonlah Allah kepada Allah, min fadli, dari karunia-Nya. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dialah bikulli, setiap sesuatu, syai'in, sesuatu, aliman, maha mengetahui. Jadi ayat ini memberikan penjelasan terhadap kita semua sebagai manusia. Jangan mempunyai sifat iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, karena itu adalah karunia Allah. Sekali lagi, jangan iri hati terhadap orang lain karena terhadap apa yang diusahakan atau dimiliki orang lain ya. Dia mungkin mampu, punya rumah bagus, kendaraan bagus, dan tidak boleh itu ya kita iri hati. Karena apa? Bagi setiap seseorang itu sudah ditentukan rezekinya dan kualitasnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan itu kita juga harus berikhtiar, berusaha. Lah kenapa mana Pak perintahnya? Was'alullaha min fadli, maka mohonlah kepada Allah dari karunia.
Jadi meminta dalam artian ini juga berikhtiar, berusaha, bekerja, ya, yang bertani, bercocok tanam, menghasilkan, itu termasuk ikhtiar. Yang di kantor juga harus bekerja, karena rezeki yang didapatkan, gaji yang didapatkan biar halal, karunia Allah itu. Kemudian juga kesehatan diikhtiarkan dengan cara, ya, lakukanlah sebagaimana ketentuan orang untuk mendapatkan kesehatan, olahraga, makan vitamin, tepati waktu yang makan yang benar. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah, ya, Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan nyalahkan Allah saja ketika Anda sakit, ya, mengeluh saja, tapi akan diikhtiarkan untuk itu materi ini. Kita lanjutkan ke masalah tajwid. Nah, ini tajwid. Tajwidnya di sini kita bahas. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Ini ada hukum bacaan, mim sukun bertemu ain, idhar, syafawi. Lirijali nasibum mimma ktasabu. Ini ada tanwin bertemu mim, idgham bi guna. Iqtasabu ada waw sukun sebelumnya harokat doma, ini juga mad tabi'i. Walin nisa walin nisa'i, ya, ini mad wajib muttasil. Hamzah sebelumnya ada mad tabi'i berharokat fathah. Nasibun, ya sukun bertemu, ya sukun sebelumnya harokat kasroh, ini mad tabi'i juga. Min fadlihi, nun sukun ketemu fa, ini fa hakiki. Innallaha sesungguhnya Allah. Inna ini gunnah, nun tasdid. Syai'in alim, syai'in ini tanwin bertemu dengan ain, idhar hal. Dengan aliman dibaca alima, ini mad iwa. Kita lanjutkan ke hadis. Hadis tentang etos kerja, sikap kerja kita bagaimana. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man amsa kalan min amali yadayhi amsa maghfuran lah. Saya ulangi lagi. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Akhrajahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkelelahan lantaran pekerjaannya yang dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya telah diampuni. Akhrajahu Tirmidzi, akhrajahu Tabrani. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi ini bekerja itu termasuk kategori ibadah. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang dilakukan,
itu juga termasuk ibadah. Maka ketika orang melakukan ibadah itu, dosanya juga diampuni oleh Allah. Karena apa? Orang bekerja itu untuk mencarikan nafkah kehidupan keluarganya, anak istrinya, dan untuk menghidupi keluarganya. Itu termasuk adalah jihad fisabilillah. Begitu juga seorang belajar dengan sungguh-sungguh dengan segala sesuatu ketentuannya, ini masuk kategori juga berjihad fisabilillah. Berjihad apa? Memerangi kebodohan. Nah, jadi sini harus dipahami bahwa bekerja itu termasuk kategori. Pak, kalau begitu ya orang bekerja tapi nggak salat, nggak ibadah puasa itu memang dosa. Nah, beda lagi. Yang di sini yang diampuni adalah karena melakukan pekerjaan itu hingga dosa. Tapi yang namanya sholat, ibadah lain seperti puasa, itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang sudah Tuhan caranya, dan itu ibadah wajib. Kita melakukan sebagai bentuk bukti kita taat kepada Allah. Kemudian kalau bekerja adalah termasuk taat kepada Allah, tapi juga melaksanakan ketentuan-ketentuannya seperti itu. Kemudian hadis yang kedua tentang profesionalisme dalam bekerja. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadakum amalan ayyutqinahu. Saya ulangi, an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amala an yutqinahu. Akhrajahu Tabrani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Bila bekerja secara profesional, saya bekerja sesuai dengan ketentuan. Ya, pelajar yang profesional ya ikuti aja. Seperti apapun, ya ketentuannya diikuti aja. Bukan alasan tidak ada sinyal kemudian tidak mengerjakan tugas. Alasan capek kemudian tidak melakukan tugas, ini tidak profesional. Jadi segala sesuatu kalau profesional itu bisa melewatkan sehingga proporsional. Orang yang melakukan sesuatu dengan proporsional itu bisa disebut pekerja profesional. Ya, ini yang masalahnya mampu senang atau tidak senang tetap dilakukan. Itulah yang namanya profesional. Kemudian kita lanjutkan materi yang lain, yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang perintah bekerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Saya ulang lagi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diperintahkannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini perintahnya. Ini fi'il wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Ya. Bekerjalah maka Allah akan
Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang akan melihat pekerjaan. Bagaimana cara? Ya efek hasilnya itu yang kamu lakukan seperti apa, hasilnya maksimal atau tidak. Jadi itulah termasuk pekerjaan yang memang harus kamu lakukan. Ketika disuruh mencermati sebuah video, ada materi, tidak dibaca, kemudian di skip, kemudian dikasih ulangan yang materi itu ada, intinya jawabannya ada di situ, dia bisa. Hasil nilainya 15, 12, 5, tidak nyampe 80. Itulah hasilmu seperti itu, karena bisa dilihat. Jadi nilai itu sebagaimana Anda bisa bekerja itu, berusaha. Fasaturat wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka akan dikembalikan kepada Allah ya, yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika kamu mengerjakan asal-asalan, materinya tidak kamu baca, videonya tidak kamu simak, nilai kamu di bawah KKM, itulah hasil kamu yang seperti itu. Jadi ini harus profesional. Jadi pelajar juga harus profesional, tidak asal-asalan, berikhtiar dengan sungguh-sungguh ya. Berusaha dengan sekuat tenaga. Nah, itu. Belum membaca, belum melihat, mengerjakan soal-soalnya asal ya gambling, punya otak tidak digunakan. Nah ini bagaimana hasilnya tetap jelek. Tidak ada ceritanya orang berjudi dalam apapun itu menjadikan sesuatu yang benar, tidak ada. Ini. Nah tajwidnya di sini kita bahas. Wa quli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini mim sukun bertemu dengan wawu. Itu pembacanya adalah idhar syafawi. Apalagi fayunab biukum bima, memang mati ketemu dengan ba. Ikfa syafawi. Kuntum non sukun bertemu dengan ta, ikhfa. Kalau diambil kuntum ta'malun, mem sukun bertemu ta, itu idhar syafawi. Silahkan dicermati, nanti ketika ada pertanyaan bingung jawabnya dari mana, seperti itu. Kita lanjutkan hadis Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akal hadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amaliyati wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amaliyati. Dari Miqdam radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuap makanan yang lebih baik dari makan hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ini memberikan semangat pada kita untuk menghasilkan sesuatu ya, dengan berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh. Anda mendapat satu dari hasil jerih payah Anda sendiri, itu sangat membanggakan, sangat mengenakan. Tidak hanya sekedar minta, bahkan hutang. Nah, ini menjadi penderitaan yang tidak selesai nanti. Ya. Akhrajahul Bukhari fi Sahih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang kedua, tentang atas kerja. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar wa huwa yadhkuru shadaqati wa ta'affufu 'anil mas'alatil al yadul ulya khairum min yadis sufla wal yadul ulya munfiqatun was sufla sa'ilatun. Dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau khutbah di atas mimbar dan menyebutkan tentang sedekah dan menjaga kehormatan diri dari meminta-minta. Nah, ini perlu menjaga kehormatan diri dari minta-minta. Kayak apapun kalau orang pengemis itu tidak ada harga dirinya, maka jangan lakukan.
jaga kebantuan pemerintah aja, tidak mau berikhtiar. Ya. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya munfiqatun. Tangan yang di atas itu yang memberi. Wal yadul wasufla sa'ilatun. Tangan yang di bawah itu yang meminta. Rawahu Muslim. Jadi ini penegasan pada kita untuk menghindari sikap jagake, ya, baik itu jaga ke nggone tangga, jaga ke bantuan pemerintah, tidak mau berikhtiar. Nah, ini termasuk ciri mental pengemis di sini tidak, karena hadisnya jelas kan. Ya, Rasulullah melarang ya, seperti itu. Sedekah menjaga hormatan diri dari minta, beda orang yang diberi sedekah dengan yang pengemis itu beda. Hanya sedikit saja tipenya. Kalau yang mengharap itu diberikan pada orang lah, diberi pada orang itu sama dengan pengemis. Ya, seperti itu. Saya rasa ini materi, silakan dibuka di buku paket untuk dibaca yang lebih jelas. Kemudian ketika ada tugas-tugas yang laksanakan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.